Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang hebat, mari kita belajar bersama pada tema 5, subtema 2 dan pembelajaran 5. Fokus pembelajaran hari ini yaitu materinya tentang simbiosis. Bersama saya Unde Ekawati dari SD Negeri Temanggal. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti diharapkan kalian dapat menyebutkan jenis-jenis hubungan khas antar makhluk hidup atau simbiosis. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu nanti diharapkan kalian dapat menuliskan contoh hubungan khas antara makhluk hidup atau simbiosis. Oke anak-anak, kita mulai belajar bersama ya. Apa itu simbiosis? Pengertian dari simbiosis. Simbiosis adalah hubungan khas antar makhluk hidup. Ya, contohnya yaitu yang pertama ada lebah atau kupu-kupu dengan bunga. Kalian sering melihat kan lebah atau kupu-kupu hinggap di sebuah bunga. Yang kedua yaitu kerbau dengan burung pemakan kutu. Pemakan kutu itu misalnya burung jalak ya. Kalian pernah lihat kerbau dihinggapi burung jalak? Nah, yang ketiga yaitu tanaman anggrek dan pohon mangga. Tidak hanya pohon mangga saja yang ditempeli oleh pohon anggrek, oleh tanaman anggrek ya, tapi juga kadang ada pohon asem atau pohon jambu begitu. Contoh yang keempat yaitu benalu dengan inangnya. Kalian kadang sering main di pekarangan. Di pekarangan itu kadang ada pohon besar-besar dan ada benalu yang menempel di batang pohon itu namanya benalu. Yang kelima yaitu tali putri dengan inangnya. Tali putri itu misalnya ada di teh-tehan gitu ya. Tali putri biasanya seperti mie-mian itu. Nah, itu juga disebut sebagai benalu atau tali putri nama lainnya. Nah, anak-anak, macam simbiosis yaitu ada 3 ya. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis parasitisme, dan yang ketiga adalah simbiosis komensalisme. Nah, kita akan belajar itu semua hari ini ya. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu pengertiannya adalah hubungan yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup yang berbeda. Contohnya yang pertama adalah lebah dan bunga. Lebah itu menghisap madu dari bunga. Nah, lebah itu menguntungkan karena dari adanya hisapan madu ke bunga itu bisa mengalami penyerbukan. Begitu juga menguntungkan untuk lebah karena lebah bisa mendapatkan madu. Contoh yang kedua yaitu kupu-kupu dan bunga. Sama seperti lebah tadi ya, mereka yaitu kupu-kupu dan bunga saling menguntungkan. Contoh yang ketiga yaitu kerbau dan burung jalak atau burung pemakan kutu ya. Di sini kerbau diuntungkan karena kutu-kutu yang ada di kerbau itu dimakan oleh burung pemakan kutu. Jadi kerbau kutunya hilang. Nah, di sini juga menguntungkan burung pemakan kutu karena mereka jadi kenyang karena sudah memakan kutu yang ada di kerbau. Ya, contoh lain dari simbiosis mutualisme yang lain, kalian bisa mencari sendiri. Coba apa? Yang hubungan khas antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Cari juga ya yang lain ya. Yang kedua yaitu simbiosis parasitisme. Apa itu simbiosis parasitisme? Adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda, yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Contohnya yaitu benalu dengan inangnya. Ya, di sini benalu sebetulnya bisa membuat zat hijau daun sendiri, tapi karena benalu ini tidak bisa mengambil air dan unsur hara dari tanah langsung, dia karena menempel dari inangnya, dia jadi menyerap
air dan zat unsur hara pada inangnya tersebut. Jadi di sini yang diuntungkan adalah benalu karena dia menyerap dari inangnya air dan zat hara itu ya. Nah, di sini yang dirugikan adalah inangnya karena ditempeli oleh benalu tersebut. Contoh yang kedua yaitu tali putri dan juga inangnya. Tali putri yang seperti yang saya dikatakan di depan tadi, yaitu tali putri itu yang di pohon teh-tehan itu ya, yang mian itu. Keterangannya juga sama seperti benalu dan inangnya, bahwa tali putri itu sebetulnya bisa mengambil langsung dari tanah, tapi karena dia menempel pada teh-tehan, dia jadi menyerap air dan unsur hara dari inangnya tersebut. Nah, contoh simbiosis parasitisme yang lain, kalian bisa mencontohkan apa? Bisa tumbuhan dengan tumbuhan ataupun tumbuhan dengan hewan. Ya, contoh yang lain dari simbiosis parasitisme yaitu cacing pita dan manusia. Loh, kok bisa? Ya, karena cacing pita itu bisa tumbuh di dalam tubuh atau di usus manusia. Jadi di sini cacing pita berfungsi sebagai parasit, dia merugikan manusia ya. Dia menyerap sari-sari makanan yang ada di tubuh manusia. Di sini manusia yang dirugikan. Kemudian yang ketiga adalah simbiosis komensalisme, adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda, di mana makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu lagi itu tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Jadi netral-netral saja ya. Contohnya yaitu ikan hiu dengan ikan remora ya. Kenapa di sini ikan remora tidak dimakan oleh ikan hiu? Karena di sini justru ikan remora itu merasa nyaman, merasa terlindungi dengan adanya ikan hiu, mengikuti ikan hiu kemanapun. Karena kalau ikan remora itu berada di dekat ikan hiu, dia tidak dimakan oleh ikan pemangsa lain. Jadi di sini ikan remora merasa diuntungkan oleh ikan hiu. Sedangkan ikan hiu di sini tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan oleh ikan remora. Contoh yang kedua yaitu tanaman anggrek yang menempel pada pohon atau inangnya ya, tapi tanaman anggrek di sini tidak menyerap sari-sari makanan atau zat unsur hara dari pohon yang ditempelinya. Jadi di sini pohon anggrek merasa diuntungkan karena dia bisa mendapatkan tempat menempel, tapi di sini pohon yang ditempelinya tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Nah, apa saja yang sudah kita pelajari tadi? Ya, yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu tadi berarti hubungan yang saling menguntungkan ya. Bermutu berarti saling menguntungkan begitu. Yang kedua yaitu simbiosis parasitisme. Di sini ada kata-kata parasit. Parasit berarti pengganggu ya. Berarti simbiosis parasitisme itu hubungan antara dua makhluk hidup yang merugikan. Yang ketiga tadi kita belajar tentang simbiosis komensalisme. Di sini hubungan antara dua makhluk hidup yang tidak menguntungkan dan juga tidak merugikan. Nah, kita saatnya kuis. Untuk latihan ya, yang pertama yaitu latihan yang pertama, dari gambar berikut ini, manakah yang termasuk simbiosis mutualisme? Coba gambar yang A, lebah dan juga bunga, atau gambar yang B, ikan hiu dan ikan remora, atau yang C, anggrek dan sebuah pohon. Latihan yang kedua yaitu, manakah dari gambar yang menunjukkan simbiosis parasitisme? Pilih yang A, ikan hiu dan ikan remora, atau yang B, kerbau dan burung pemakan kutu, atau yang C, benalu dan inangnya. Ya, itu adalah latihan sedikit 2 soal saja ya. Untuk lebih lengkapnya, nanti kita bisa berlatih bersama-sama di grup WhatsApp kita. Terima kasih, pembelajaran kita hari ini sudah selesai.
Semoga bermanfaat dan semoga kalian paham dan bisa membedakan mana simbiosis mutualisme, mana simbiosis komensalisme, dan mana simbiosis parasitisme. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.